Menurut kalian bagaimana guys? Apakah ini permintaan maaf tulus ataukah modus? Coba komen ya, komen. Mami pengen dengar dari kalian semua. Menurut kalian aku harus bagaimana menanggapi hal ini? Dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Mara? Sedangkan kan nanti juga kan ada Jezu. Nah, di sini kita juga cuma terikat kontrak, Mami. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai video viral, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas polemik yang menyeret Mala Agatha, Ica Cello, dan Anissa Bahar terkait kontroversi perubahan lirik lagu yang memicu kritik hingga berujung ancaman jalur hukum. Yang menarik, kini muncul klarifikasi dari pihak yang menjadi sorotan. Apakah klarifikasi tersebut benar-benar mampu meredam kontroversi atau justru memunculkan pertanyaan baru? Kita juga akan melihat bagaimana reaksi publik terus berkembang terhadap kasus ini. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya akan seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena kontestasi. Ternyata lagu yang viral itu remake-an atau liriknya diganti oleh si Ica Cello ini, dan penyanyi aslinya juga mensomasi si Ica ini. Selain diisomasi oleh Anissa Bahar, si Ica Cello ini akan dikenakan pasal berlapis. Dan aku setuju nih guys, dengan Anissa Bahar mengisomasi dan akan terjadi pasal berlapis yang dikenakan oleh si Ica Cello ini. Ya tidak cukuplah hanya dengan perkataan minta maaf atau klarifikasi dari pihak Ica. Tapi guys, menurut kalian si Ica Cello ini pantas gak sih diboikot atau ya biasa aja gitu sekedar minta maaf lalu lalang bernyanyi lagi? Ya coba komen ya guys. Itu buat Mami Anissa menanggapi video yang viral akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan hanya aku sama Ica yang menyanyi. Dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Mara? Sedangkan kan nanti juga kan ada Jezu. Nah, di sini kita juga cuma terikat kontrak, Mami. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya akan seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena kontestasi gitu, karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Cari alibi ya untuk saling. Wah, berarti ya sekarang ya mungkin ya kesalahan dari dia juga, kesalahan dari produsernya juga ya, manajemennya mereka gitu guys. Kenapa bisa mengeluarkan lagu seperti itu gitu ya? Ya nggak kreatif sih menurut aku ya. Ya semua orang juga bisa kalau bikin lagu yang udah ada gitu terus dirubah liriknya dengan kata-kata yang jorok, semua orang juga bisa. Menurut aku ini nggak kreatif banget sih gitu guys ya. Waduh, cuma cari sensasi supaya terkenal gitu ya, dengan permintaan maaf gitu, terus dia selesai kasusnya gitu kan, kebanyakan gitu ya, bikin ulah naik namanya gitu, terus nanti ada klarifikasi minta maaf ya, udah tau lah ya para netizen kan mohon pemaaf gitu ya, maaf sehingga ya banyak sih yang kayak gitu kasus-kasusnya ya, viral sesaat kemudian namanya naik, banyak followers gitu ya. Ketika dia tadinya like-nya sepi, sekarang jadi banyak gitu guys ya. Ya ujung-ujungnya seperti itu gitu ya. Dan kita lihat lagi guys. Jadi mohon dulu. Jadi jangan salahkan kami dong. Salahkan juga produsernya. Ya, masa kita Tapi dia minta maaf, tapi ketawa guys. Perhatikan dia yang tengah tadi. Tapi salahkan juga dong, dia mau ketawa. Jadi kayak ini permintaan maaf atau hanya kayak sengaja bersanda gurau gitu guys, kayak sengaja gitu loh ya. Kalian bisa perhatikan tuh wajahnya mereka gitu ya. aja ya. Iya. Oh iya gitu. Jadi mohon petunjuknya ya Mi. Kata gua kan Anissa Bahar ini kan udah pakai jalur hukum ya, udah pakai pengacara terkenal tuh. Betul, Anissa Bahar pakai jalur hukum untuk kasus Ica Cello dan Mala Agatha. Lirik lagu dia diubah tidak mendidik. Netizen bilang jangan damai. Benar nggak netizen guys ya? Waduh. Ya intinya jangan damai, karena kalau misalkan Betul. gua lihat dari komenan netizen sih pada pengennya jangan damai gitu. Betul, harusnya jangan damai. Ini biar jadi efek cerah ya, buat nggak hanya buat si Cello ini ya. Mungkin banyak orang-orang yang sekarang pengen viral, pengen cepet viral, pengen cepet naik ya, ingin cepet dapat followers, sehingga apapun ya, apapun caranya ya, walaupun harus menempuh jalur hukum gitu ya,
kebanyakan sih seperti itu gitu guys ya. Jadi ini menurut aku harus ditindak lanjut ya, karena buat efek cerah ke depannya gitu guys ya. Tuh, pengennya mereka itu dapat hukuman dan ganjarannya karena udah sering cover lagu dengan bahasa-bahasa. Oh, apalagi ini sering guys ya. Waduh, ini sih benar-benar harus ditindak lanjut ya. Karena dia tahu gitu guys ya. Seperti itulah, kalian bisa tebak sendiri. Itu ormas-ormas yang biasanya membubarkan. Betul, kemana nih ormas-ormas ya? Apakah mereka terlena dengan body-bodinya yang seperti Elsyong gitu ya? Waduh, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Dan kayak maaf ya, sebagai perempuan kayak tidak ada harga diri gitu guys dengan baju-baju seperti ini gitu ya. Waduh. Pengajian, menggerutu gereja, dan menutup usaha kuliner babi itu sekarang kemana? Waduh, mereka kayak terpesona dengan keseksian ya gitu ya, para wanitanya itu guys ya. Waduh. Ya ampun, ini aku ngena sih kalau sebagai orang tua gitu melihat anak seperti ini kelakuannya. Ya ampun, aku didikannya berarti bersalah. Seandainya ya, amit-amit zaman bayi gitu, kalau aku punya anak seperti ini kayak, aduh pasti kayak ya pasti bakal nangis di sudut karena aku punya anak yang seperti ini. Ngeri sih guys ya. Ini salah didikan orang tua sih menurut aku guys. Tuh lihat. Tuh, kelihatan banget hidungnya pelsong udah gitu, kayak nggak kelihatan elegan gitu kan. Ya kayak penyanyi pantun ya gitulah, penyanyi ya, Elsong gitu guys ya. Ngeri sih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Katanya ini ada yang ngirim ke aku, ada klarifikasi yang seperti ini. Salam santun buat Mami Anissa menanggapi video yang viral akhir-akhir. Ini udah ya, tadi udah dilihat ya, kita lagi guys. Salah kan juga produser. Tahukah modus? Coba komen ya, komen. Mami pengen denger dari kalian semua. Menurut kalian aku harus bagaimana? Tindak lanjut aja, itu bukan modus ya, itu modus ya supaya dimaafin gitu ya. Tapi permintaan maafnya tuh kayak tidak merasa bersalah gitu guys ya. Tadi cengar-cengir nggak jelas menurut aku ya. Nah kalian bisa tebak lah, kalian bisa menilai gitu ya ketika melihat wajah-wajah mimik mereka ketika permintaan maaf ke Mami Anissa tuh kayak, menurut aku nggak ini sih ya, harus ditindak lanjutin guys biar ada efek cerah ke depannya, bukan hanya untuk selo-selo ini tapi buat para orang-orang yang pengen cepat viral gitu ya. Ya supaya berhati-hati kalau bikin konten gitu guys ya, bikin video gitu guys. Buat netizen sing sok maha benar. Saya lele aku sing gue ngomong. Aku yo sing perasaan. Waduh, ngeri ya guys. Kok makanya ojo sok paling suci, paling bener. Waduh, ini nih SSL lembaga tuh ya, paling bener gitu guys nih orangnya guys ya. Saya malah Agatha. Gak kedenger dan video wes beredar dari Sabang sampai Merauke. Minta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Kok kayak baca teks sih yang dia ngomong tuh, lihat matanya tuh kayak baca teks depan guys ya. Waduh. Terkait video kami yang beredar yang berjudul Iji Cinta dengan latar area Taman Perbisnas. Dengan kesadaran penuh kita sudah sepakat untuk men-take down video tersebut, dan jika masih ada video kami yang beredar baik itu maupun potongan, saya pastikan itu bukan pihak kami. Waduh, bukan pihak kami, tapi kan udah menyebar kemana-mana gitu ya. Aku ditidurin. Serem sih ini liriknya guys. Apa dulu lagu Kampang 2 ini? Waduh, parah sih ini, parah. Bang, kamu orang, oi. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Seperti biasa, ini adalah opini saya sebagai konten kreator yang sedang mereaksi sebuah peristiwa yang ramai diperbincangkan publik. Kalian tentu boleh memiliki pandangan yang berbeda, dan saya justru sangat menghargai kalau nanti kalian menyampaikannya dengan sopan di kolom komentar. Kalau saya melihat persoalan ini, yang menjadi inti permasalahan bukan sekadar soal ada atau tidaknya permintaan maaf. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah karya milik orang lain diperlakukan. Di era media sosial seperti sekarang, banyak orang berlomba-lomba membuat konten yang menarik perhatian. Tidak sedikit yang rela melakukan apa saja agar videonya viral, mendapatkan jutaan penonton, atau mendulang pengikut baru.
Persaingan memang semakin ketat, tetapi menurut saya, persaingan itu tetap harus memiliki batas yang jelas. Bagi saya pribadi, kreativitas seharusnya lahir dari ide, kemampuan, dan usaha. Kalau seseorang ingin terkenal, tentu tidak ada yang salah. Semua kreator pasti ingin karyanya dikenal banyak orang. Akan tetapi, proses untuk mencapai tujuan itu juga harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai demi mengejar viral, justru muncul kontroversi yang akhirnya merugikan banyak pihak. Dalam kasus yang sedang ramai ini, saya melihat ada satu pelajaran penting. Ketika sebuah karya sudah menjadi milik penciptanya, maka karya tersebut layak dihormati. Apapun bentuknya, baik lagu, tulisan, film, maupun karya kreatif lainnya, semuanya memiliki nilai yang harus dijaga. Karena di balik sebuah karya, ada waktu, tenaga, pikiran, dan proses yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Kemudian muncul klarifikasi dari pihak yang menjadi sorotan. Saya pribadi menghargai setiap orang yang mau memberikan penjelasan. Menurut saya, setiap orang memang berhak menyampaikan versinya sendiri, agar publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Namun di sisi lain, publik juga berhak menilai apakah penjelasan tersebut cukup menjawab pertanyaan yang selama ini muncul, atau justru masih menyisakan tanda tanya. Saya sendiri memilih untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Di media sosial, seringkali kita hanya melihat potongan-potongan informasi. Kadang sebuah video berdurasi 1 menit bisa memicu kesimpulan yang sangat besar, padahal konteks lengkapnya belum tentu diketahui semua orang. Karena itu saya selalu mengajak teman-teman agar tidak mudah terbawa emosi hanya karena melihat satu cuplikan video. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana reaksi netizen berkembang begitu cepat. Dalam hitungan jam, sebuah topik bisa menjadi pembicaraan nasional. Ribuan komentar bermunculan dengan berbagai sudut pandang. Ada yang membela, ada yang mengkritik, bahkan ada yang langsung memberikan penilaian yang sangat keras. Fenomena seperti ini sebenarnya menunjukkan betapa besarnya kekuatan media sosial saat ini. Menurut saya, kita sebagai penonton juga memiliki tanggung jawab. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau memang ada proses hukum atau penyelesaian resmi yang sedang berjalan, biarkan proses tersebut berlangsung sebagaimana mestinya. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan melalui perang komentar di internet. Di sisi lain, kejadian seperti ini juga bisa menjadi pengingat bagi seluruh kreator konten. Sebelum mengunggah sesuatu ke internet, ada baiknya dipikirkan terlebih dahulu dampaknya. Sesuatu yang terlihat lucu hari ini belum tentu akan dianggap lucu oleh semua orang. Sesuatu yang dianggap hiburan oleh sebagian orang bisa saja dianggap tidak pantas oleh orang lain. Karena itu menurut saya, kehati-hatian adalah hal yang sangat penting. Saya juga percaya bahwa dunia digital sekarang sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Publik semakin kritis, netizen semakin cepat memberikan respon. Kesalahan kecil sekalipun bisa menjadi perbincangan besar apabila dianggap menyentuh isu yang sensitif. Oleh sebab itu, setiap kreator sebaiknya memiliki pertimbangan yang matang sebelum mempublikasikan sebuah karya. Bukan berarti seorang kreator tidak boleh bereksperimen atau membuat sesuatu yang berbeda. Justru kreativitas perlu terus berkembang. Tetapi kreativitas yang baik menurut saya adalah kreativitas yang tetap menghargai etika, menghormati karya orang lain, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana sebuah kontroversi seringkali berkembang lebih cepat dibandingkan klarifikasinya. Ketika sebuah video viral, penyebarannya sangat luar biasa. Namun ketika muncul penjelasan atau klarifikasi, belum tentu semua orang melihatnya. Akibatnya sering muncul perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Inilah mengapa komunikasi yang baik menjadi sangat penting ketika menghadapi sebuah polemik. Sebagai penonton, saya juga berharap semua pihak yang terlibat bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Dunia hiburan seharusnya menjadi tempat lahirnya karya-karya yang menghibur sekaligus berkualitas. Persaingan tentu tidak bisa dihindari, tetapi semoga persaingan tersebut lebih banyak melahirkan inovasi daripada kontroversi. Saya yakin setiap orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang bertanggung jawab dan memperbaiki keadaan setelah kesalahan itu terjadi. Publik biasanya mampu menghargai orang yang benar-benar menunjukkan etikat baik melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui kata-kata. Karena pada akhirnya, konsistensi akan lebih mudah dinilai daripada sekadar pernyataan sesaat. Saya juga mengajak teman-teman untuk melihat persoalan seperti ini dengan kepala dingin. Tidak semua yang viral harus langsung kita telan mentah-mentah. Mari biasakan mencari informasi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Dengan begitu, kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi.
Terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah dalam polemik ini, saya berharap kejadian seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik kreator, penonton maupun industri hiburan secara keseluruhan. Semoga ke depan semakin banyak karya yang lahir karena kreativitas, bukan karena kontroversi. Sekali lagi, itu hanyalah pendapat pribadi saya. Bisa jadi kalian memiliki pandangan yang berbeda, dan itu sangat wajar. Justru perbedaan pendapat membuat diskusi menjadi lebih menarik selama tetap dilakukan dengan saling menghormati. Jadi sekarang giliran kalian. Menurut kalian apakah klarifikasi yang disampaikan sudah cukup menjawab polemik yang berkembang? Ataukah masih ada hal-hal yang menurut kalian perlu dijelaskan lebih lanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya benar-benar ingin membaca sudut pandang dari teman-teman semua. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar diskusinya semakin ramai, dan tentunya subscribe ke channel Analisis Sengit supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan viral lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar setiap ada video terbaru, kalian menjadi yang pertama mengetahuinya. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya, salam dari Analisis Sengit.